Ada yang bilang kalau si Cat ini sudah mati, ada yang bilang kalau si Cat ini mengalami penyakit yang sangat parah sehingga membuat dia mati. Halo guys, sobat milenial, gimana kabar kalian? Semoga masih semangat untuk menjalani belajar online-nya walaupun keadaan paket kalian lagi kritis. Dan untuk kalian yang lagi kerja sekarang, semoga selalu semangat dan selalu jaga social distancing. Ingat cuci tangan, pakai masker, dan selalu jaga jarak Anda dengan orang lain. Cat Yap adalah kata penelusuran yang sekarang benar-benar lagi trending seperti di YouTube, Google, Twitter, dan juga Instagram. Jadi kalau kalian telusuri ini di YouTube, Cat Yap ini adalah seorang YouTuber mukbang yang katanya berasal dari Vietnam, tapi saya juga nggak tahu karena tidak dikasih tahu dalam biodatanya. Nah, buat kalian yang tidak tahu apa itu YouTuber mukbang, simpelnya gini, YouTuber mukbang itu kayak orang yang selalu makan gitu, makan banyak, cepat, tapi nggak gemuk-gemuk, aneh. Padahal gue yang sedikit makan aja udah kayak Jadi YouTuber mukbang si Cat Yap ini banyak orang percaya kalau YouTube-nya itu banyak misteri besar yang ada di dalamnya. Nah, kalau kalian teliti nih tadi, waktu melihat screenshot yang tadi, channel ini sudah tidak beroperasi sejak 8 bulan yang lalu. So, banyak orang percaya kalau si Cat Yap yang tadi YouTuber mukbang itu adalah orang yang disiksa ataupun dianiaya untuk membuat konten dalam channel itu. Karena di dalam videonya si Cat Yap ini cukup banyak kejanggalan yang bisa kita temukan, dimulai dari gerak-geriknya dalam video itu, simbol-simbol yang ada di dalam thumbnailnya, kemudian ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang agak membingungkan dan juga agak misterius gitu. Nah, sejak hal-hal yang tadi itu terjadi, teori ini pun mulai meledak di YouTube hingga ratusan video banyak yang membahas tentang si Cat Yap ini. Ada yang bilang kalau si Cat Yap ini udah mati lah, kena penyakit lah, dan ada yang berpendapat kalau si Cat Yap ini berhasil kabur dari orang yang menganiayanya sehingga dia dan juga channelnya tidak beroperasi lagi. Nah, kan mukanya si Cat Yap ini dalam videonya ini kan juga tidak diperlihatkan. Bukan hanya ini sih, tapi semua videonya dia tidak memperlihatkan wajahnya. Nah, karena dia tidak memperlihatkan wajahnya kepada penonton, banyak juga orang yang berpikir karena dia tadi sudah melarikan diri dari orang yang menganiayanya, banyak orang berpikir kalau si Cat Yap ini si itulah, si anulah, si Cat Yap ini loh, enggak, dia itu, orang itu. Ya, seperti itulah kebiasaan-kebiasaan dan juga pendapat orang yang menganggap bahwa si Cat Yap itu sudah melarikan diri dari orang yang sudah menganiayanya. Hari ini kita akan bahas teori-teori konspirasi tentang channelnya YouTuber mukbang yaitu Cat Yap. So listen carefully to this video. Let's watch it. Oke, teori pertama mengatakan bahwa si Cat Yap ini adalah si Carly Giuse, entahlah. Meskipun katanya dia adalah YouTuber yang berasal dari Vietnam, tapi banyak orang yang merasa kalau dia itu memang bukan orang Vietnam, tapi lebih mengarah ke orang-orang Amerika gitu. Nah, jadi banyak rumor yang mengatakan bahwa si Cat Yap ini sangat mirip dengan orang yang bernama Carly Giuse. Nah, ternyata Carly Giuse ini adalah orang yang sudah menghilang sejak tanggal 13 Oktober 2018 yang lalu. Nah, Carly Giuse ini lahir pada tanggal 13 Mei 2002 dan dia menghilang di rumahnya di California dan dia tidak bawa apa-apa kecuali bajunya saja. Hal-hal yang menguatkan teori ini bahwa si Cat Yap ini adalah si Carly Giuse adalah mereka mempunyai fitur-fitur wajah yang lumayan cocok menurut saya dan juga memang pas banget lah. Apakah menurut kalian cukup mirip? Nah, fakta juga mengatakan bahwa sampai sekarang saya membuat video ini, Carly Giuse itu memang masih belum ditemukan dan tidak ditemukan jejaknya sama sekali. Nah, jadi apakah mungkin si Carly Giuse ini adalah si Cat Yap? Next, teori kedua mengatakan bahwa si Cat Yap ini sudah berhasil menyelamatkan diri dari sang pacar
dan dia menunjukkan wajahnya dalam sebuah video. Tapi saran saya jangan langsung percaya pada video ini karena sampai sekarang tidak ada yang tahu kapan dan siapa yang mengupload video ini. Tapi basically banyak banget orang yang meng-re-upload video ini dan mereka percaya bahwa video ini adalah wajahnya si Ketyap yang menunjukkan wajahnya kepada orang-orang lewat video ini. Tapi sih menurut saya juga mungkin saja video ini sudah lama dipublikasikan dan saat mungkin si Ketyap ini lagi tren-trennya sekarang, banyak orang yang ngambil kesempatan untuk mengupload kembali video itu dan membuat judul yang baru yang mengatakan bahwa apakah si Ketyap masih hidup? Ternyata si Ketyap tidak mati. Oh, ternyata seperti inilah wajahnya si Ketyap. Ya, begitulah orang-orang menulis judul pada judul videonya. Tapi masalahnya di bagian deskripsi juga mereka malah menulis apakah ini Ketyap yang asli? Mereka masih agak rada-rada gak percaya gitu, tapi mereka berani menuliskan judul yang sepertinya berani banget gitu. Tapi untuk orang-orang yang mempunyai pemikiran atau akal yang tinggi, mereka hanya bilang kayaknya itu bukan Ketyap deh, soalnya Ketyap itu mempunyai rambut yang berwarna hitam tapi malah berambut blonde di video ini, kan gak mungkin juga. Mereka bilangnya gitu. Ya tapi sih sebenarnya dalam jangka waktu 8 bulan mungkin saja sih dia sudah mencat rambutnya, tapi kita nggak tahu. Ya intinya teori ini masih cukup memusingkan. Next, teori yang ketiga, Ketyap sempat memberikan sebuah kode pada videonya yang sempat dia hapus. Nah, jadi pada Desember 2019 lalu, Ketyap ada upload video nih. Tapi video ini bukan video mukbang seperti biasanya, tapi ini video yang sedikit rada agak aneh dan membuat orang menjadi bertanya-tanya lagi. Nah, jadi di dalam video ini dia sedang melakukan eksperimen dengan seekor ikan, yaitu dengan memasukkan Mentos dan juga Coca-Cola ke dalam mulut ikan itu. Nah, setelah dia masukkan, kemudian dia potong-potong perutnya dengan menggunakan tongkat, kemudian dia jahit lagi. Jadi perasaan kita yang nonton itu jadi agak kasar gitu, agak aneh kita menonton videonya si Ketyap ini. Orang-orang yang menonton di kolom komentar juga merasa agak creepy dan mereka berkomentar, ini maksudnya apa coba? Dia cuma bereksperimen atau dia ingin mencoba memberikan kode lagi kepada kita? Gitu kata yang satu. Nah, kata orang yang lain juga mungkin dia mengalami nasib yang sama dengan ikan itu. Dia mendapatkan makanan yang dicampur-campur yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia, sehingga dia berusaha memberikan kode lewat video itu. Saut yang lain. Dan seperti itulah komentar-komentar dari orang yang menonton video itu. Dan akhirnya setelah diupload sekitar beberapa minggu, Ketyap menghapus video itu dan tentunya ada yang diupload lagi pastinya. Ya namanya juga plagiat. Nah, kembali lagi ke kalimat awal tadi. Tadi saya bilang sejak si Ketyap tidak upload video selama 8 bulan lamanya, akhirnya orang-orang bilang kalau Ketyap itu sudah meninggal, Ketyap sebenarnya sakit ini, sakit itu. Tapi aku secara pribadi tidak bisa bilang apa-apa karena tidak ada satupun bukti yang mengatakan bahwa Ketyap itu mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi ini benar-benar sebuah misteri besar yang masih harus dipecahkan. Nah, tapi kalau seandainya si Ketyap ini memang tidak apa-apa dan kita malah memusingkan dia yang memberikan kode-kode aneh, mungkin Ketyap pikirnya gini, oh semua orang berpikir kalau aku kenapa-napa nih, gimana ya kalau aku panas-panasin lagi, seru nih. Ya mungkin dia akan berpikir seperti itu mungkin. Nah, gimana menurut kalian teori-teori yang saya sebutkan tadi? Apakah ada yang kalian percaya atau tidak? Silahkan komentar di bawah ya. Oke guys, itu dia teori-teori yang bermunculan dari para netizen Indonesia juga luar negeri yang merasakan kejanggalan pada videonya si Ketyap ini. Mungkin kalau ada teori-teori lain yang belum saya ketahui atau mungkin ada teori baru yang baru muncul, bisa please komen di bawah atau enggak DM saya di Instagram yang linknya sudah saya letakkan di kolom deskripsi. Nanti tinggal follow aja kemudian DM saya. Oke? But I hope you like with this video guys. Jika Anda suka dengan videonya silahkan klik like-nya, subscribe juga sekalian supaya Anda tidak ketinggalan informasi update terbaru dari channel ini. Jika Anda juga suka berbagi, silahkan share video ini ke teman-teman Anda, ke sosial media Anda, supaya mendapatkan lebih banyak perhatian lagi. Dan kayaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Sobat milenial undur diri dulu dan sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Bye bye.